Halo teman-teman, perkenalkan saya Komayudi Utama dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas terkait IP versi 6 dan juga hal-hal yang terkait dengan IP versi 6 dalam sebuah jaringan komputer. Oke, kita masuk ke materi. Nah, apa itu IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6? Protokol internet yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat di dalam jaringan berbasis TCP/IP. Nah, jadi untuk penggunaan internet akhir-akhir ini cukup meningkat pesat. Nah, pada tahun 1990, IP versi 6 ini muncul dalam gambaran yang akan menggantikan protokol internet yang sekarang ini masih digunakan, yaitu IP protokol version 4 yang banyak digunakan. IP version 6 adalah versi upgrade dari IP version 4 karena IP version 4 memiliki beberapa batasan. Contohnya, jumlah alamat IP yang terbatas, kemudian tidak adanya ketentuan untuk enkripsi, deskripsi, dan autentikasi, kemudian ketentuan perututan yang tidak efisien. Nah, maka dari itu IP version 6 ini disediakan dengan memiliki ruang alamat yang lebih luas daripada IP version 4. Nah, pada IP version 6 ini ada beberapa ikhtisar atau hal-hal yang penting yang berubah atau yang ditambahkan pada IP version 6 ini. Yang pertama ada ruang alamat diperluas. Perubahan yang paling jelas adalah ruang alamat yang baru diperluas ini yang merupakan alasan utama untuk mengembangkan Internet Protocol version 6 ini. Kemudian yang kedua ada alamat baru memiliki 128 bit. Nah, dengan alamat 128 bit ini mampu memberi kita ruang yang dapat digunakan untuk membuat sistem pengalamatan hierarkis dan menyediakan banyak alamat IP untuk semua orang dan semua perangkat yang membutuhkan alamat IP di masa depan. Kemudian ada mekanisme konfigurasi otomatis yang diperluas. Nah, IP version 6 memiliki mekanisme konfigurasi otomatis. Dengan konfigurasi otomatis ini, kita dapat menginstal mesin plug and play tanpa perlu mengkonfigurasi alamat IP dan menomori ulang sebuah jaringan menjadi lebih mudah. Nah, di sini saya sedikit menyinggung yang sangat terkait dengan IP version 6 ini, yaitu ruang alamat dengan 128 bit. Nah, mungkin teman-teman lumayan nggak kebayang berapa sih alamat IP yang disediakan oleh IP version 6 ini. Nah, jadi saya analogikan 2 pangkat 128. Nah, dengan bit 128 yang dimiliki oleh IP version 6, kita dapat menggunakan sebuah ruang alamat sebesar 340 undecillion lebih, yang mana sangat lebih luas daripada IP version 4 sebelumnya. Jadi ini merupakan tujuan utama dari pengembangan IP version 6 ini. Nah, selain kelebihannya, juga pada IP version 6 ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, menjadi lebih sulit untuk mengingat alamat IP. Nah, ini memang sedikit wajar. Kenapa? Karena panjangnya alamat IP yang dimiliki oleh IP version 6 ini. Dan juga sistem bilangannya
yang menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Kemudian IP version 6 memiliki lebih banyak lalu lintas di internet. Kemudian yang terakhir, beberapa perubahan jaringan lokal. Nah, kemudian kita masuk pada pengalamatan Internet Protocol version 6. Nah, sebelum itu, pengalamatan IP version 6 menggunakan sistem bilangan heksadesimal 16 digit. Sebelum masuk lebih jauh tentang pengalamatan, saya sedikit mereview terkait dengan sistem bilangan yang ada pada sebuah jaringan komputer. Jadi ada 4. Yang pertama ada sistem bilangan desimal yang menggunakan 10 angka mulai dari 0 sampai 9 berurut-urut. Kemudian ada sistem bilangan biner yang hanya menggunakan 2 angka, yaitu angka 0 dan 1. Bilangan biner juga bisa kita sebut sebagai bilangan berbasis 2, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Kemudian bilangan oktal, yakni menggunakan angka 0 sampai 7. Kemudian yang terakhir yaitu sistem bilangan yang digunakan oleh IP version 6 ini, yakni sistem bilangan heksadesimal, yang dimana dimulai dari 0 sampai 9, kemudian A sampai F. A sampai F ini merupakan mewakili angka dari 10 sampai 15. Misalkan, angka 10 diganti dengan A, kemudian angka 11 diganti dengan B, dan seterusnya sampai angka 15 diganti dengan F. Nah, jadi itu merupakan sedikit review dari saya terkait dengan sistem bilangan yang ada. Nah, kemudian saya akan memberi contoh terkait bagaimana konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nah, jadi ini bisa teman-teman bisa lihat dan kita akan cocokkan nanti bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Contoh, jika ada sebuah bilangan biner dengan 4 digit 1011. Nah, kita bisa hitung mulai dari urutan 1, 2, 4, 8. Jadi, digit yang bernilai 0 tidak dihitung. Dan yang hanya dihitung adalah digit bernilai 1. Jadi, bilangan 1, bilangan 4, dan juga bilangan 8. Nah, kita sekarang sudah mengetahui bahwa bilangan desimal hasil dari konversi biner tersebut yakni 13. Nah, lalu bagaimana dengan hasil 13 ke heksadesimal? Nah, kita bisa lihat pada daftar di atas 13 termasuk dalam heksadesimal yaitu D. Jadi itu sedikit cara mengkonversi dari saya. Nah, kemudian kita lanjut pada pengalamannya. Alamat IP version 6 panjangnya merupakan 128 bit dan ditulis sebagai untaian digit heksadesimal. Jadi saya di sini menganalogikan dengan huruf X di mana alamat IP version 6 dibagi menjadi 8 blok dan setiap bloknya dipresentasikan dengan 4 digit bilangan heksadesimal. Nah, untuk 4 digit bilangan heksadesimal ini kita bisa sebut sebagai hektet. Mungkin kita di IP version 4 mengenal sebuah oktet itu. Di IP version 6 kita mengenal hektet yang dimana mempresentasikan 4 digit bilangan heksadesimal. Nah, bilangan 4 digit heksadesimal ini merupakan persentase dari 16 bit Nah,
Jadi ini merupakan contoh IP address dari sebuah IP version 6, di mana yakni terdiri dari 2001, 0DB8, CAFE 001, 0000, 0000, 0000, 0200. Nah, untuk setiap bloknya tersebut dipisahkan oleh kolon, yang dimana kita mengetahui bahwa pada IP versi sebelumnya dipisahkan oleh titik, sedangkan IP versi 6 ini setiap bloknya itu kita alamat IP dipisahkan dengan kolon. Oke, jadi mungkin itu termasuk kelemahan dari IP version 6, sangat sulit untuk diingat karena untaiannya yang panjang. Nah, ada beberapa cara teknik penyederhanaan bentuk IP. Alamat tadi bisa kita sederhanakan lagi dengan membuang angka 0 pada awal setiap blok dengan menyisakan satu digit terakhir. Nah, ini merupakan aturan pertama, yaitu menghilangkan bilangan 0 yang mewakili setiap blok pada IP. Contoh, ini merupakan IP address yang tadi, di mana yang berwarna merah dapat kita hilangkan tanpa menghilangkan total seluruhnya, jadi menyisakan digit terakhir menjadi seperti ini. Kemudian ada lagi cara kedua, konversi pengalamatan IP versi 6 ini juga mengizinkan penyederhanaan alamat yang lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter 0 pada sebuah alamat yang banyak angka nolnya. Jadi aturan kedua yaitu menghilangkan beberapa blok jika mengandung bilangan 0, menggantinya dengan double colon. Jadi sebelumnya kita sudah sederhanakan menjadi sebagai berikut. Nah, IP ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi lebih ringkas dengan menghilangkan blok bilangan yang terdapat 0. Jadi yang berwarna merah ini akan kita hilangkan dan kita ubah menjadi, atau kita ganti menjadi double colon. Oke. Nah, jadi terlihat simpel ya IP address version 6 ini. Nah, ada beberapa juga aturan untuk menghindari kebingungan. Penyederhanaan IP versi 6 dengan cara ini, dengan cara kedua maksud saya, sebaiknya hanya digunakan sekali saja dalam satu alamat, karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang dipresentasikan oleh setiap tanda titik double colon ini yang terdapat dalam IP. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh penyederhanakan yang salah. Jadi ini tidak boleh dilakukan untuk menghindari kebingungan dalam mempresentasikan bit 0 dalam IP tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang format IP version 6. Nah, saya analogikan dengan 8 blok setiap pada IP version 6 ini. Nah, format IP version 6 ada dua, yaitu prefix dan interface ID. Nah, ini jadi contoh pada alamat asli sebuah IP version 6. Mungkin teman-teman ada yang bingung, apa sih itu prefix? Kemudian apa sih itu internet ID? Interface ID maksud saya. Untuk network prefix atau prefix ini adalah alokasi alamat yang diberikan dari RIR atau Regional Internet Registry, dan juga alokasi dari ISP untuk customer. Dan untuk interface ID merupakan pengalamatan pada sisi host atau perangkat di jaringan.
Nah, khusus pengalamatan pada interface ID, selain kita bisa menuliskan dengan hexadesimal secara manual menggunakan subnetting, secara otomatis bisa dapat didefinisikan secara otomatis berdasarkan MAC address dari perangkat yang ada. Metode ini disebut dengan EUI 64 yang mana bisa digunakan untuk menjaga keunikan di setiap alamat IP version 6 ini. Kemudian kita masuk ke klasifikasi atau kategori IP version 6. Nah, IP version 6 ini memiliki 3 kategori. Yang pertama ada unicase, yang kedua ada multicase, yang ketiga ada anycase. Nah, mungkin teman-teman juga bingung, apa itu unicase? Alamat unicase secara unik mengidentifikasi antarmuka pada perangkat IP version 6. Paket yang dikirim ke alamat unicase diterima oleh antarmuka yang ditugaskan ke alamat itu. Mirip dengan IP version 4 sebelumnya, sumber alamat IP version 6 harus berupa alamat unicase. Nah, konsep dari alamat unicase ini yaitu point to point. Kemudian apa itu multicase? Alamat multicase yang ialah menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam satu grup. Jadi konsep dari multicase ini yaitu one to many. Kemudian yang terakhir, apa itu anycase? Alamat anycase adalah alamat yang dapat ditetapkan untuk lebih dari satu antarmuka dan biasanya perangkat yang berbeda. Dengan kata lain, beberapa perangkat dapat memiliki alamat siaran yang sama. Paket yang diterima ke alamat broadcast mana saja diarahkan ke antarmuka terdekat yang memiliki alamat itu, sesuai dengan tabel routing router. Nah, konsep dari alamat anycase ini yaitu one of too many. One of two of many. Nah, pada alamat unicase juga terdapat beberapa alamat dalamnya. Ini kita bisa lihat, yang pertama ada unicase global, ada unicase link lokal, ada unicase loopback, kemudian ada unicase unspecified, kemudian ada unicase unique lokal, kemudian ada embedded IP version 6. Nah, mungkin teman-teman bingung apa sih unicase global itu? Unicase global adalah alamat peruntutan di Internet IP version 6 mirip dengan alamat IP version 4 public. Global Unicase Address atau GUA juga dikenal sebagai alamat unicase global agregat. Dapat dialihkan secara global dan dapat dijangkau di Internet IP version 6. Menurut struktur generik GUA yang yakni memiliki 3 bidang. Yang pertama ada Global Routing Prefix. Global Routing Prefix adalah awalan atau bagian jaringan dari alamat yang diberikan oleh penyedia seperti ISP ke situs pelanggan. Kemudian ada Subnet ID. Subnet ID adalah bidang terpisah untuk mengalokasikan subnet dalam situs pelanggan. Berbeda dengan IP version 4, tidak perlu meminjam bit dari ID antarmuka atau bagian host untuk membuat subnet. Jumlah bit dalam subnet ID jatuh di antara tempat global routing prefix berakhir dan di mana ID interface dimulai. Ini membuat subnetting sederhana dan mudah dikelola. Kemudian ada ID antarmuka. ID antarmuka mengidentifikasi antarmuka pada subnet setara dengan bagian host dari alamat IP version 4. Di ID antarmuka ini, kebanyakan kasus adalah 64 bit.
Nah, jadi ini merupakan IP pada address unique global. Kemudian, apa itu unique lokal, link lokal? Atau bisa juga dibilang sebagai tautan lokal. Nah, ini merupakan IP dari unique link lokal. Tautan lokal hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat di tautan lokal yang sama. Oleh karena itu, router tidak akan meneruskan paket dengan alamat tautan lokal. Perangkat dapat menggunakan duplicate address detection atau DAD untuk menentukan perangkat IP version 6 menggunakan alamat tautan lokal. Nah, ketika sebuah perangkat dinyalakan, sebelum memperoleh alamat GUA, perangkat menggunakan alamat local link IP version 6 sebagai alamat sumbernya untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan, termasuk router lokal. Perangkat menggunakan alamat tautan lokal sebagai alamat gateway default mereka. Router menukar pesan protokol routing dinamis IP version 6, OSF version 3, EIGRP untuk IP version 6, ERIP NG dari alamat lokal link IP version 6 itu. Kemudian entry tabel routing IP version 6 yang dihuni dari protokol routing dinamis menggunakan alamat link lokal IP version 6 sebagai alamat next hop. Nah, kemudian ada unique loopback. Alamat ini tidak digunakan atau tidak ditugaskan untuk antarmuka fisik apapun yang dapat digunakan untuk host untuk mengirim paket IP version 6 ke dirinya sendiri. Alamat loopback memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, alamat loopback tidak dapat ditetapkan ke antarmuka fisik. Kemudian, paket dengan alamat loopback, alamat sumber atau alamat tujuan tidak boleh dikirim keluar perangkat. Kemudian, router tidak akan atau tidak pernah dapat meneruskan paket dengan alamat tujuan yang merupakan paket tersebut alamat loopback. Kemudian yang terakhir, perangkat harus menjatuhkan paket yang diterima pada antarmuka jika alamat tujuan adalah alamat loopback. Nah, ini merupakan contoh IP dari unique loopback. Kemudian ada unique unspecified atau alamat yang tidak ditentukan. Nah, alamat ini hanya digunakan sebagai alamat sumber dan menunjukkan tidak adanya alamat IP version 6. Alamat yang tidak ditentukan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, alamat sumber yang tidak ditentukan menunjukkan tidak adanya sebuah alamat. Kemudian, alamat yang tidak ditentukan tidak dapat ditugaskan ke antarmuka fisik. Kemudian, alamat yang tidak ditentukan tidak dapat digunakan sebagai alamat tujuan. Dan yang terakhir, router tidak akan pernah meneruskan paket yang memiliki alamat sumber tidak ditentukan. Jadi ini merupakan contoh alamat yang IP yang digunakan oleh unique unspecified ini. Kemudian ada unique lokal. Nah, unique lokal mirip dengan alamat pribadi di IP version 4 dan tidak dimaksudkan untuk dapat dirutekan di internet IP version 6 ini. Namun, tidak seperti alamat RFC 1918, alamat ini tidak dimaksudkan untuk diterjemahkan secara resmi ke alamat unique global. Alamat lokal yang unik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alamat unique global. Dapat digunakan untuk perangkat yang tidak pernah membutuhkan akses ke
atau dari internet global, kemudian memungkinkan situs untuk digabungkan atau saling berhubungan secara pribadi tanpa konflik alamat dan tanpa perlu mengatasi nomor baru. Dan juga independen dari ISP apapun dan dapat digunakan di dalam suatu situs bahkan tanpa memiliki konektivitas internet. Nah, jadi ini merupakan contoh alamat IP yang digunakan pada unique case, unique lokal. Kemudian ada embedded IP version 6. Alamat IP version 6 yang membawa alamat IP version 4 dalam 32 bit dari alamat tersebut. Alamat tertanam IP version 4 atau 6 ini adalah alamat IP version 6 yang digunakan untuk membantu transisi dari IP version 4 ke IP version 6. Alamat tertanam IP version 4 membawa alamat IP version 4 dalam 32 bit pesanan rendah. Alamat-alamat ini digunakan untuk mewakili alamat IP version 4 di dalam sebuah alamat IP version 6. Nah, jadi ini merupakan contoh alamat embedded IP version 6. Oke, sekarang kita lanjut ke netmask pada IP version 6. Netmask atau prefix disimbolkan dengan simbol slash. Nah, prefix adalah sebuah bagian dari alamat IP di mana bit-bit memiliki nilai yang tetap atau bit-bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier. Prefix IP version 6 dapat dipresentasikan dengan cara yang sama dengan prefix pada alamat IP version 4 yang ditulis dalam notasi CIDR. Nah, ini merupakan format prefix dari IP version 6. Yang pertama ada alamat, kemudian slash angka panjang prefix. Nah, panjang prefix yang dimaksud yaitu menentukan jumlah bit terbesar paling kiri yang membuat prefix subnet, sedangkan bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Nah, di sini saya berikan contoh prefix pada alamat jaringan. Misalkan 2001 db8 //32. Nah, sedangkan pada alamat perangkat jaringan komputer ditulis dengan 2001 db8 2/32. Nah, jadi ini merupakan contoh perbedaan antara prefix pada alamat jaringan dan prefix pada perangkat jaringannya. Nah, kemudian saya akan membahas terkait host IP version 6. IP address host merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini memiliki sifat yang unik. Dalam artian, dalam sebuah network tidak boleh ada host IP yang sama. Nah, ada dua cara dalam menentukan host pada IP version 6 ini. Yang pertama ada auto configuration. Bagian host dari address dihitung dengan mengkonversi MAC address dari interface dengan metode EUI64 ke IP address yang unik. Kemudian kita bisa mengeset secara manual tentunya dengan beberapa kriteria, dan itu menurut saya lumayan susah. Jadi teman-teman bisa pilih bagaimana cara menentukan sebuah host pada IP version 6 ini. Nah, jadi
Mungkin saya berikan contoh gambaran sedikit bagaimana menentukan sebuah host pada IP version 6. Nah, jika kita memiliki alamat IP version 6 yaitu 2001.0db8 CAFE 1200/64. Nah, dengan /64 ini kita bisa menentukan jumlah host yang bisa digunakan atau bisa terhubung dengan alamat IP ini. Berikut merupakan konversinya, yaitu /64 sama dengan 2 dengan pangkat total bit pada IP version 6 yaitu 128, kemudian dikurang dengan prefix pada alamat IP tersebut, sehingga jumlahnya yaitu 2 pangkat 68. Nah, dengan angka yang seperti ini kita dapat menghasilkan host sebesar 18 kuantilion lebih yang bisa terhubung dengan alamat IP dengan /64. Nah, kemudian ada broadcast IP version 6. Protokol internet version 6 tidak menerapkan metode penyiaran atau metode broadcast dan karenanya tidak mengidentifikasi alamat broadcast. Jadi alamat IP version 6 tidak menggunakan broadcast pada alamat IP-nya, melainkan mengirim dan menerima alamat multicast ke link lokal tertentu. Jadi alamat IP version 6 menggunakan multicast sebagai mengirim dan menerima alamat, dan ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi karena host jaringan dapat memfilter lalu lintas berdasarkan alamat multicast dan tidak perlu memproses semua siaran atau semua host multicast. Nah, jadi itu merupakan penyampaian saya. Ini merupakan sumber-sumber yang saya pakai untuk menyusun materi ini. Teman-teman bisa cek langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Oke, jadi itu merupakan pembahasan dari saya terkait IP versi 6. Semoga video ini membantu teman-teman. Sampai jumpa.